Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan membahas korupsi di Indonesia. Sebelumnya, apa sih korupsi? Korupsi adalah setiap orang melawan hukum, melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, dan yang menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan. Penyebab terjadinya korupsi. Dalam teori korupsi Jack Pollock, penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi, organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan era dengan individu-individu yang menunjang hidupnya untuk kehidupan yang wajar. Dan faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Skor indeks persepsi korupsi di Indonesia. Kenaikan skor di Indonesia dipengaruhi oleh perkara korupsi besar seperti dalam kasus mantan Menteri Sosial dan Menteri Kelautan dan Perikanan pada awal tahun 2021, hingga penangkapan Wakil Ketua DPR Republik Indonesia pada pertengahan 2021 turut berkontribusi pada kenaikan skor indeks korupsi Indonesia. Apa dampak dari korupsi? Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Karena jika dalam masyarakat korupsi sudah dianggap seperti makanan sehari-hari, anak muda akan tumbuh dengan pribadi antisosial. Selanjutnya, generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa atau bahkan budaya, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Itu akan mempengaruhi masa depan bangsa, lebih spesifiknya Indonesia. Bagaimana cara memberantas korupsi? Yaitu dengan cara meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Tujuannya adalah meningkatkan prinsip rule of law, memperkuat budaya hukum, dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan penyempurnaan materi hukum pendukung. Tetapi harus dibutuhkan peran dari pemerintah, dalam hal ini adalah kejaksaan. Karena kejaksaan memiliki peran sentral dan tidak tergantikan dalam rangka melakukan penindakan pemimpin maupun korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Penindakan dilakukan baik menggunakan hukum pidana dengan penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan keputusan pengadilan, maupun menggunakan instrumen hukum perdata dengan memaksimalkan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara dengan cara pembubaran korporasi yang terbukti melakukan suatu tindak pidana korupsi. Kesimpulannya, upaya pemberantasan korupsi harus terus dilakukan. Dan ini juga dapat dimulai dari lingkungan bermasyarakat, karena jika tidak ada upaya dan korupsi terus terjadi, itu dapat merusak masa depan bangsa. Oleh karena itu harus ada perbaikan dan perubahan. Perbaikan dan perubahan tersebut antara lain terkait dengan lembaga yang menangani korupsi agar selalu kompak dan tidak sektoral, yang di dalam kasus ini adalah Kejaksaan Agung. Dan kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan, kesejahteraan para penegak hukum yang menjadi prioritas. Implikasi dari situ, para kreatif minoriti dapat mengambil peran dalam melakukan perbaikan dan perubahan demi kemajuan bangsa dan menstabilkan perekonomian Indonesia, dan dapat menjadi nilai positif bagi masa depan negara Republik Indonesia. Masyarakat dapat berkembang karena dari skop terkecil saja sudah menerapkan kejujuran. Dan itu menjadi poin penting utama untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas yang akan membawa bangsa Indonesia ke jalan yang lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Bambang Susanto dan Bapak Junjung Mahatma.